Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Mirza. Kali ini kita akan belajar sains pada bab ketiga, yaitu Life Cycle of Living Things. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari sendiri tentang how the living things reproduce dan juga what is a life cycle, kali ini kita akan mempelajari what are the life cycles of some living things. Baiklah, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dan siapkan bukunya. Pak Mirza akan review kembali atau review sedikit tentang how the living things reproduce. Jadi living things reproduce and have young. Jadi reproduce ini artinya menghasilkan keturunan baru. Semua makhluk hidup pasti akan menghasilkan keturunan baru. Seperti contohnya pada sapi, nantinya akan mempunyai anak sapi. Lalu ayam akan bertelur dan telurnya nanti akan menetas menjadi anak ayam, dan juga pada manusia yang nantinya akan mempunyai bayi. All living things go through a cycle called a life cycle. Jadi semua makhluk hidup melalui siklus yang disebut dengan siklus hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, siklus artinya putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, siklus hidup artinya putaran hidup dari lahir sampai mati. Yang pertama kita bahas kali ini adalah life cycle of human, siklus hidup manusia. The life cycle of a human is made up of 3 stages. Jadi siklus hidup manusia ini terdiri dari 3 tahap. Ada egg, young, and adult. Atau egg. The egg develop into a baby inside the mother's body until the baby is ready to be born. Jadi tahap ini, egg ini, kita tidak artikan sebagai telur yang sebagaimana kita ketahui. Bukan seperti maksudnya telur ayam, telur bebek, bukan seperti itu. Tapi di sini diartikan sebagai janin. Jadi janin ini akan berkembang menjadi bayi di dalam perut ibu. Sampai nantinya bayi ini siap untuk lahir. Dari tahap janin ini kita masuk ke tahap young atau muda. The baby is born. The baby looks like the adult. Bayinya lahir dan bayi terlihat mirip seperti orang dewasa. Lalu tahap adult. The baby grows into an adult. The adult reproduces, the cycle repeats, and the cycle repeats. Jadi setelah tahap young lalu memasuki tahap adult atau dewasa. Bayi yang mana tadi bayi akan tumbuh menjadi orang dewasa. Dan orang dewasa ini akan menghasilkan keturunan baru dan siklus ini akan terus berulang. Jadi berputar terus. Berputar dari awalnya yang dalam bentuk janin menjadi bayi, setelah dari bayi akan tumbuh menjadi dewasa, dan dewasa akan menghasilkan keturunan baru lagi. Terus seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan siklus hidup. Setelah kita mengenal siklus hidup dari manusia, kali ini kita akan mempelajari siklus hidup dari kucing atau life cycle of a cat. The life cycle of a cat is made up of 3 stages, sama seperti manusia ya. Siklus hidup dari kucing terdiri dari 3 tahap. Egg, young, and adult. Jadi di sini egg juga diartikan sebagai janin. The egg develop into a kitten inside the mother's body until the kitten is ready to be born. Janin akan berkembang menjadi anak kucing di dalam perut ibunya. Sampai nantinya anak kucing ini siap untuk lahir. Dari egg masuk ke tahap young atau muda. The kitten is born, it looks like the adult. Jadi anak kucing lahir, kitten itu artinya anak kucing. Kitten, the kitten is born atau anak kucing lahir dan terlihat mirip seperti
kucing dewasa. Tahap selanjutnya yaitu adult. The kitten grows into an adult cat. Anak kucing tumbuh menjadi kucing dewasa. Dan the adult cat reproduces and the cycle repeats. Jadi kucing dewasa ini akan menghasilkan keturunan baru dan siklus akan berulang. Terus berputar seperti ini. Inilah siklus hidup dari kucing. Selanjutnya, life cycle of a frog atau siklus hidup dari katak. The life cycle of a frog is made up of 3 stages. Jadi sama seperti kucing dan manusia, siklus hidup katak ini terdiri dari 3 tahap juga, yaitu egg, young, and adult. Yang pertama tahap egg. Nah, kalau di sini bukan janin tapi benar-benar telur. Bedanya telur sama janin itu, kalau janin itu tumbuh akan menjadi bayi, itu masih di dalam perut ibunya. Tapi kalau telur itu akan berkembangnya di luar dari perut induknya. Contohnya seperti telur katak ini. Egg are laid in water. Biasanya telur katak ini diletakkan di air. Each egg has a jelly-like covering. Jadi setiap telur memiliki penutup seperti jelly. Kalian bisa lihat di sini, ini kalau sekilas dilihat seperti biji selasih ya kalau kalian tahu. Tapi ini adalah telur dari katak. Nah, itu kalian bisa lihat biasanya itu terletak di rawa-rawa atau kubangan air. Kalau lihat seperti ini, nah itu adalah telur katak. Tahap selanjutnya yaitu young. Nah, each egg hatches into a tadpole. Jadi, tahap yang ini setelah menetas, katak akan berubah menjadi tadpole atau berudu. Bisa juga dibilang kecepung. A tadpole lives in water. Jadi kecepung atau berudu ini hidup di air. It does not look like the adult. Kecepung ini tidak mirip seperti katak dewasa. It has a tail and breathes through into a gills. Jadi kecepung atau berudu ini memiliki ekor dan bernafas melalui insang. Setelah melewati tahap yang ini, lalu katak akan masuk ke tahap adult atau dewasa. The tadpole grows into an adult frog. Di berudu akan tumbuh menjadi katak dewasa. It lives on land and in water. Jadi dia, katak dewasa ini, hidup di darat dan di air. It does not have a tail and gills anymore. Jadi katak dewasa ini tidak memiliki ekor dan insang lagi. The adult frog reproduces and the cycle repeats. Lalu katak dewasa ini akan menghasilkan keturunan baru lagi dan siklusnya akan berulang. Nah, karena di sini katak muda hidupnya di air dan bernafasnya dengan insang, sementara katak dewasa juga hidup di darat dan di air. Maka dari itu katak ini disebut dengan hewan amfibi atau hidup di 2 alam, di darat dan di air. Baiklah, kita tadi sudah belajar tentang life cycle of human, life cycle of a cat, and life cycle of a frog. Semoga apa yang Pak Mirza sampaikan bermanfaat dan bisa diserap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.